Anies ini tidak punya menu cawapres yang saya kira terlampau bebas. Ada sejumlah nama cawapres favorit, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Khofifah, kemudian siapa lagi, AHY. Di antara empat ini, yang cocok dengan Anies cuma AHY. Kenapa AHY? Karena AHY merupakan wajah dari oposisi. Nasib Anies makin terkatung-katung. Sudah diobrol Nasdem tetap gak laku di kalangan NU. Mahfud MD, Yeni Wahid hingga Khofifah kompak menolak jadi cawapres. Surya Paloh mulai pusing, OTW gagalnya pres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies Baswedan, karena sampai sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Makanya ada keinginan untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh moderat seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Yeni Wahid supaya cap politik identitas itu bisa hilang dari tubuhnya Anies Baswedan. Tapi kabarnya kedua tokoh perempuan itu menolak menjadi wakilnya Anies karena cap politik identitas itu kuat banget menempel di tubuhnya Anies Baswedan. Khofifah nggak cocok disanding-sandingkan dengan Anies karena Khofifah itu masih dianggap bagian dari koalisinya Jokowi. Orang yang juga terlampau dekat dengan Jokowi. Ridwan Kamil juga begitu yang saat ini dengan Golkar. Sandiaga Uno apalagi. Jadi Anies ini tidak punya menu politik yang cukup banyak sebenarnya untuk menjadi pendamping. Satu-satunya yang realistis memang the one and only, nggak ada pilihan lagi, adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Yang pada intinya hasil dari istikharah terkait Anies Baswedan ini menurut Khofifah itu kayaknya lebih baik tetap di Jawa Timur, karena di Jawa Timur dia tetap punya istana, kira-kira gitu istilahnya gitu ya. Sementara kalau jadi Anies ini nggak jelas. Kalau ikut Anies jadi cawapres ini nggak jelas, sehingga ya bagi Khofifah ya ngapain untuk kemudian ikut menjadi cawapres sementara kemungkinan menangnya itu juga kecil. Setelah Anies didaulat sebagai capres terbaik Partai Nasdem, dipoles sedemikian menarik hingga diobrol keliling Indonesia. Faktanya, tak menjadikan cawapres pilihan Nasdem tertarik dengan Anies. Hingga pada akhirnya, Anies harus menelan pil pahit penolakan lagi. Apakah ini tanda Anies tidak pantas jadi capres? Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai Anies Baswedan adalah salah satu bakal calon presiden yang tak laku di kalangan sejumlah tokoh NU. Buktinya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru mendapatkan penolakan dari 3 tokoh NU ketika Anies Baswedan diobral Nasdem. Ketiga tokoh yang disebut menolak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan adalah Mahfud MD, Yeni Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa. Dari 3 tokoh itu, kata Adi Prayitno, ada yang menolak secara halus dan ada yang dengan cara kasar dan belak-belakan. Sangat kentara, Khofifah menolak dan tidak nyaman jadi pendamping Anies. Mahfud MD juga menolak langsung, disclaimer secara keras. Lalu Yeni Wahid, kata Adi kepada wartawan pada Selasa 11 Juli 2023. Adi lantas mengatakan Anies Baswedan dan Nasdem mengincar ketiga tokoh ini dengan perhitungan dapat mendulang dukungan dari kalangan NU, khususnya yang tersebar di Jawa Timur. Namun keinginan itu rupanya kandas karena Anies tak laku-laku di obral Nasdem. Kemudian, Adi juga menyoroti alasan Yeni yang mengatakan bahwa secara value atau nilai-nilai politik yang dijalankannya dengan Anies itu berbeda. Terlebih, Adi membeberkan hal itu berkenaan dengan value Anies soal kemenangannya di Pilkada 2017. Soal isu agama dan bapak politik identitas, sampai sekarang susah untuk dibasuh dosa-dosa politiknya. Bahkan pengamat politik dari UIN Jakarta itu menyarankan, daripada Anies pusing-pusing mendapatkan penolakan dari cawapres incarannya, lebih baik Anies pilih saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi bakal cawapresnya. Apalagi Demokrat adalah salah satu dari 2 partai pendukung Anies. Ya, mungkin ada benarnya saran dari Adi. Lebih baik Anies memilih AHY menjadi cawapresnya, ketimbang nasibnya harus terkatung-katung tidak dapat tiket pencapresan. Padahal jika dilihat, kendaraan Anies buat nyapres itu hanya koalisi perubahan. Sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagonya masing-masing.
Kalau Anies tidak memilih AHY menjadi cawapres, otomatis koalisi perubahan tidak akan mampu mengusung Anies karena tak memenuhi ambang batas pencalonan 20%. Dan jika kondisinya demikian, Nasdem pun yang akan dirugikan. Kenapa? Ya, alasannya adalah nasib partai besutan Surya Paloh itu bakal terancam tidak lolos ke Senayan. Alhasil kerja keras mereka selama ini mengobrol Anies keliling Nusantara juga akan sia-sia. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah terjadi. Ditambah lagi koalisi perubahan sudah makin goyah. Ini disebabkan perilaku politik kedua partai koalisinya berubah dengan cepat dan menggila. Bukannya sebuah kata sepaham atau penguatan ideologi untuk semakin memantapkan target dan tujuan bersama, tapi malah perang satu sama lain. Pada akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa keputusan Surya Paloh memilih Anies sebagai capres partainya adalah salah langkah yang disengaja. Dengan mengusung orang yang tak memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik sebagai pemimpin, alhasil partainya sendiri yang merugi. Apalagi jika menilik berbagai penolakan dari tokoh yang didaulat sebagai calon wakil presidennya Anies, ini jelas selain menampar muka Anies, juga menampar muka Paloh dengan keras. Harusnya Paloh sadar bahwa mencapreskan Anies sama halnya menggali lubang kuburnya sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGIPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGIPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan.
Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?